Horas Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan seluruh aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian HKBP pada hari ini hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2025 diambil dari 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Marilah kita mendengar nats renungan kita di hari ini yang akan dibacakan oleh salah satu anak huria kita. Nats renungan Sabtu tanggal 11 Oktober 2025 diambil dari 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan, dan dalam segala yang kau tuju." Dalam bahasa Batak, songonon madidok. Jadi, dungam jonok ajalni si Daud lalu mate. Marto nama ibana tu anakna si Salomo. Ni nama, nalaoma anggo au tumopot dalani saluhut manisia isini tanoon. Atong marsihohot maroham jalapir tonding. Jalaradoti pangoloyon tu jahobade batam. Asamar parangeho di akadalana lahom mangaradoti akapatikna. Akatonana. Aka uhumna, dohot aka panidang yonna, hombartuna tarsurat di bagasan patik nisi Musa. Asa marbisukho disude si bahenonmu, dohot disude na tinembakni roham disi. Amin. Terima kasih atas bacaannya. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, Amanginang dan saudara-saudara yang terkasih, kata bijak mengatakan setiap laki-laki dapat menjadi seorang bapak. Tetapi diperlukan seorang laki-laki yang istimewa untuk menjadi seorang yang benar-benar seorang bapak. Any man can be a father, but it takes someone special to be a dad. Ungkapan ini mengatakan bahwa tidak gampang menjadi seorang bapak atau ayah. Dibutuhkan doa, upaya, kesungguhan, ketekunan, dan perjuangan menjadi seorang bapak yang baik. Seorang bapak belum menjadi bapak yang baik bila ia belum memberikan yang terbaik bagi istri dan anak-anaknya. Memberi yang terbaik mencakup memberikan kebutuhan jasmani, jiwani, dan rohani, agar kelak anak-anaknya juga hidup benar, baik, dan takut akan Tuhan. Tidak cukup hanya memenuhi dan menyediakan kebutuhan jasmani saja, seperti memberi makan, minum, tempat tinggal, kebutuhan sekolah, atau pendidikan anak saja, tetapi juga dengan memberi perhatian, cinta, kasih sayang, pengajaran, didikan, dan tuntunan hidup berdasarkan iman Kristen bagi anak-anaknya. Sepertinya Raja Daud tahu dan sadar bahwa saat kematiannya sudah dekat. Hal ini terlihat dari tenaga dan kekuatan Daud yang berangsur-angsur menurun. Daud telah 40 tahun memerintah sebagai Raja Israel dan dia sudah tua. Daud
memanfaatkan waktunya yang masih ada, kesempatan yang masih Tuhan berikan. Karena itu sebelum mati, sebelum ajal menjemputnya, Daud memanggil anaknya Salomo dan berpesan kepadanya. Dia memberikan pesan dan nasihat terakhirnya kepada Raja Salomo sebagai penerus tahta kerajaannya. Pertama sekali Daud mengatakan bahwa dia akan segera meninggal. Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Daud menunjukkan dirinya sebagai seorang bapa yang baik bagi anaknya Salomo. Daud sebagai seorang bapa mau agar anaknya Raja Salomo tetap di dalam iman. Karena itu, Daud berpesan agar Salomo menguatkan hatinya dan berlaku seperti laki-laki. Be strong, be courageous. Berlaku seperti laki-laki maksudnya di sini adalah semangat, bersemangat. Agar Salomo berketetapan hati, tegas, dan berani dalam kebenaran. Memberi pesan terakhir lumrah kita temui dalam Alkitab. Yakub, bapa leluhur Israel, memberi pesan terakhir sekaligus memberi berkat bagi ke-12 putranya sebelum ia meninggal. Yakub ketika sudah sangat tua juga memberi pesan dan berkat kepada kedua putra Yusuf, yaitu Manasye dan Efraim. Sebagai orang tua, terkhusus sebagai seorang bapa atau ayah, mari memberi pesan, nasihat, atau petuah bagi anak-anak kita. Suami atau bapa adalah kepala dan imam di tengah-tengah rumah tangga. Sebagai seorang imam, seharusnya dan sepatutnya seorang bapa memperkenalkan iman akan Yesus Kristus kepada seisi rumahnya. Kita memberi pengajaran dan tuntunan bukan di saat kita sudah tua seperti Daud dan Yakub, tetapi mulai semenjak kita punya anak. Mari kita berikan didikan dan pengajaran. Jangan tunggu menjadi tua dan menjelang kematian mendekati kita dulu, baru kita memberi pesan dan nasihat. Selagi masih muda dan kuat, penuh vitalitas, alangkah baiknya kita sudah melakukan dan terus melaksanakannya. Apalagi kita tahu bahwa tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi hari esok. Bisa saja hari ini adalah hari terakhir kita. Satu-satunya yang kita miliki adalah hari ini. Hari kemarin sudah jadi kenangan. Hari esok adalah harapan. Dan hari ini adalah kenyataan. Pakai dan pergunakanlah hari ini. Dan setiap hari untuk mengajar, mendidik, menasehati, dan membimbing anak-anak kita. Ajar, didik, dan nasihatilah anak-anak kita. Pentingnya hidup takut akan Tuhan, berjalan di jalannya Tuhan. Ajarkan firman Tuhan, berikan prinsip dan pedoman hidup sebagai pegangan bagi mereka. Kita tidak akan bisa selamanya bersama anak-anak kita. Karena hidup ini sementara saja. Kelak, ketika kita sudah tidak bersama mereka lagi, kita sudah meninggal, anak-anak kita akan mengingat pesan-pesan dan nasihat kita, terlebih melaksanakannya. Jangan kiranya kita meninggal tetapi belum sempat memberikan nasihat, pesan yang baik dan benar berdasarkan kehendak Tuhan bagi anak-anak kita. Daud meminta Salomo agar melakukan kewajibannya dengan setia terhadap Tuhan, yaitu dengan hidup menurut jalannya, dengan tetap mengikuti ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuan Tuhan. Hal itu semua sudah tertulis di dalam hukum Musa atau dalam hukum Taurat.
Dengan jalan itulah Tuhan akan menepati janji yang telah diucapkannya tentang Daud. Tuhan telah berjanji bahwa Dia akan memberikan tahta kerajaan Israel kepada Daud dan keturunannya apabila tetap taat dan setia menjalankan perintah Tuhan. Tuhan memberikan syarat kepada Daud dan keturunannya perihal tahta kerajaan Israel. Hanya dengan memenuhi syarat itulah maka tahta kerajaan akan langgeng. Dan kita sebagai bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nasihat atau perintah mendidik dan mengajar jelas sekali dialamatkan kepada kita kaum bapak. Sementara pikiran atau persepsi kita selama ini bahwa mendidik adalah tugas istri saja. Mari kita camkan ini. Sadarlah dan berubahlah mulai hari ini. Sebagai orang tua yang baik, terkhusus lagi bapak yang baik, marilah kita mendidik dan mengajar anak kita di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Daud tidak berpesan agar Salomo menuntut dan mengutamakan haknya, melainkan kewajibannya. Teladan yang baik ini penting dan perlu sekali kita tiru. Ingatkanlah anak-anak kita akan kewajibannya. Minta anak-anak kita untuk mendahulukan kewajibannya. Terlebih kewajiban iman, yaitu setia terhadap Tuhan Yesus dan hidup sesuai dengan firman dan perintahnya. Ajarkanlah anak-anak kita bahwa hanya dengan dengar-dengaran akan Tuhan dan firman-Nya, hidup taat dan setia, maka kita akan selamat dan sukacita kini dan nanti. Mari mengikuti teladan Rasul Paulus dalam hidup kita. Dia telah tunjukkan dirinya sebagai seorang bapa dan menjadi teladan bagi jemaat Korintus. Bapa yang baik adalah bapa yang memberi pengajaran dan teladan. Praktek langsung atau praktek hidup jauh lebih baik dan lebih efektif daripada sekedar nasihat saja. Terlebih melalui teladan hidup yang baik dan benar. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Pikirkanlah kebahagiaan keturunan kita. Bukankah tujuan pernikahan kita supaya kita berbahagia? Ya, supaya kita bahagia. Demikian juga anak-anak kita. Caranya, menjaga agar hati, pikiran, dan kelakuan kita bersih. Jangan sampai anak dan cucu kita mendapat celah dan cercah karena teladan buruk kita. Mereka malu mengatakan siapa bapak atau kakek mereka karena noda dan dosa kita. Sebaliknya, mereka akan sangat bangga dan bahagia mengatakan siapa kita karena integritas dan keteladanan kita selama hidup. Ternyata apa yang kita lakukan sekarang itu akan berdampak jauh ke depan kepada hidup keturunan kita. Hanya orang yang benar dan berintegritas sesuai kata dan perbuatan yang akan mendatangkan kebahagiaan bagi diri kita maupun keturunan kita. Dengan hidup berintegritaslah anak cucu kita akan termotivasi untuk hidup benar dengan tingkah laku yang bersih. Amang-inang yang terkasih, pakailah setiap kesempatan yang ada membawa seisi rumah tangga kita untuk mengasihi Tuhan Yesus dan sesama. Hiduplah setia terhadap Tuhan Yesus. Mari kita ajar dan latih anak-anak kita dengan segala kebijaksanaan dan keteladanan hidup. Jadilah contoh atau teladan yang baik bagi istri dan anak-anak kita. Mewariskan harta dunia itu penting, tetapi yang terpenting adalah mewariskan harta iman. Itu yang akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita, keluarga kita, dan keturunan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih ya Bapa atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Kiranya ajar dan mampukan kami sebagai orang tua untuk dapat mendidik anak-anak kami untuk bertumbuh dan hidup setia kepadamu ya Bapa. Sehingga di masa-masa kehidupan mereka kelak, mereka akan mendapatkan hidup yang terberkati dan penuh dengan sukacita. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang jauh dari kami orang tuanya, maupun yang saat ini ada bersama kami, di mana mereka untuk menuntut ilmu ataupun bekerja. Lindungilah mereka ya Bapa, jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit, terkhusus juga di dalam pergaulan mereka. Lindungi mereka ya Bapa. Jauhkan mereka dari setiap perbuatan dosa. Jauhkan mereka dari setiap niat-niat tidak baik. Ya Bapa, kami orang tua yang sangat terbatas kemampuannya. Engkaulah sandaran kami. Hanya kepadamu kami memohon. Engkaulah yang melindungi anak-anak kami dimanapun mereka berada. Berikan mereka kesuksesan baik dalam pekerjaan, baik dalam perkuliahan. Berikan mereka masa depan yang cerah, agar anak-anak kami ini pun dapat menjalani hari-hari mereka dengan baik. Demikian juga di masa depan mereka bisa hidup dengan baik, setia terhadap-Mu ya Bapa, dan penuh kebahagiaan. Demikian juga kami orang tuanya, Engkau berikan kami kebijaksanaan dan hikmat di dalam membimbing anak-anak kami Bapa, sehingga mereka menjadi anak yang unggul di masa depan mereka. Terima kasih juga ya Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami, dan juga berkatilah setiap rencana-rencana kehidupan kami, karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di surga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin. To my son, always remember this. God will never place you in a situation that you cannot handle. Even in the hardest moment, Jesus has already given you the strength, wisdom, and courage to get through it. Trust Him with all your heart and lean on Him when you feel weak. Never forget the power of prayer. It will guide you, comfort you, and remind you that you are never alone. I am about to go the way of all the earth. Life will not always be easy, but I believe in you and the man you are becoming. So be strong, act like a man, and observe what the Lord your God requires. Walk in obedience to Him, and keep His decrees and command, His laws and regulation, as written in the law of Moses. Do this so that you may prosper in all you do and wherever you go. No matter what, I always be here, cheering you on and praying for your success in your future life. Amen.